Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Jadi sebelumnya, Wooju mendatangi semacam kantor kependudukan gitu untuk meminta salinan akta nikah dan akta cerainya. Karena dia mau mengklaim asuransinya. Tapi Wooju akhirnya menemukan kalau Mary belum menyerahkan surat penceraiannya. Hal ini membuat Wooju kegeeran. Dia pikir Mary itu masih menunggu dirinya. Jadi malam itu, Wooju pergi ke rumah mewah untuk memberikan sebuket bunga. Tapi sewaktu dia turun dari mobil, Wooju mendengar para ibu-ibu di lingkungan rumah mewah bergosip tentang sepasang suami istri yang tinggal di rumah mewah menang undian. Karena curiga, Wooju segera mengecek artikel berita. Di saat itulah Wooju menemukan kalau memang Mary serta Wooju Sultan merekayasa pernikahan palsu. Kembali ke saat ini, Wooju serta Mary kemudian berbicara berdua. Wooju menolak menerima kebenaran ini. Dia benar-benar murka atas tipu daya Mary. Mary menjelaskan kalau awal-awal tuh Mary sempat beberapa kali menelepon Wooju untuk memberitahunya. Kan Wooju sendiri yang nggak angkat telepon Mary. Wooju nggak peduli. Dia mengancam akan memberitahu Toserba Beauty seluruh kebenarannya. Mary mengatakan kalau dirinya memang akan mengaku. Karena selama ini Mary juga merasa nggak tenang sudah berbohong seperti ini. Wooju menyadari kalau sepertinya Mary udah jatuh cinta kepada Wooju Sultan. Makin mengamuklah Wooju. Dia menyuruh Mary memutuskan hubungannya dengan Wooju Sultan. Dan kalau Mary nggak mau, Wooju akan mengungkap kebenaran untuk menghancurkan reputasi Wooju Sultan agar dapat mencegahnya menjadi pewaris. Karena beban pikiran dan mengkhawatirkan masa depan Wooju Sultan, Mary akhirnya menelepon Wooju dan dengan berat hati membatalkan janjian mereka malam itu. Saat Wooju Sultan pulang ke rumah, dia menemui neneknya, di mana neneknya membahas beberapa dokumen meresahkan yang ditinggalkan oleh Paco. Berkas-berkas itu mengarah ke J Consulting di Amerika, sebuah firma yang diduga menggelapkan dana perusahaan bakery. Nenek Wooju ingin agar Wooju menyelidiki hal ini tanpa sepengetahuan Pajang, karena Pajang yang menyewa J Consulting. Saat Wooju memeriksa dokumen-dokumen itu, ia ingat kalau pernah tidak sengaja melihat dokumen J Consulting di meja kerja pamannya. Wooju pun mulai curiga bahwa pamannya mungkin terlibat dalam korupsi ini. Keesokan harinya, Wooju kembali menelpon Mary, mengajaknya pergi berkencan. Tapi Mary kembali menjauhi Wooju dengan alasan akan mengerjakan proyek Hood Bakery, dan mungkin mereka baru bisa bertemu setelah itu. Tanpa banyak bertanya, Wooju pun menyetujuinya. Setelah itu, Wooju mendapatkan email dari John, teman Wooju di Amerika, yang membantu Wooju menyelidiki J Consulting. John melaporkan kalau J Consulting sudah tutup, dan direkturnya bernama Oh Mi Jong. Dia mengelola sebuah restoran barbecue Korea di Amerika, dan udah tutup juga. Selain itu, Oh Mi Jong punya putra berusia 8 tahun. Sementara itu di Amerika, istri Pajang Oh Mi Jong semakin frustasi karena Pajang belum juga menceraikan Mion. Min Jung ingin putra mereka Henry menghabiskan waktu bersama ayahnya secara terbuka. Dari omelan Min Jung, kita mengetahui mereka berdua sebenarnya telah bersama selama 27 tahun. Pajang yang melihat Min Jung mulai marah-marah, mulai mencoba menenangkan Min Jung, mengingatkannya kalau Pajang akan bertindak tepat pada waktunya nanti. Keesokan harinya, Wooju Sultan menyadari Mary semakin menjauh dari dirinya dan mulai khawatir. Untuk menjalin kembali hubungan, Wooju tiba-tiba muncul di depan Mary dan merencanakan piknik, berharap dapat mempererat hubungan mereka. Namun, Mary tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka, membuat Wooju patah hati dan bingung. Saat Mary dalam perjalanan pulang, Wooju mengiriminya pesan, mengatakan kalau hari ini mungkin berat bagi Mary. Jadi kita mau ngobrol lain kali aja. Yang berarti Wooju nggak kepengen putus dari Mary. Di tempat lain, Sungu ditekan oleh wali kota, yang meminta Sungu untuk memberikannya sebuah rumah di dalam kompleks Toserba Beauty. Dengan begitu, wali kota akan membantu Sungu memperlancar izin pembukaan Toserba barunya. Setelah sang wali kota pergi, Sungu mulai mengomel kepada Sang Yun. Karena awalnya, rumah mewah yang Mary dapatkan sebenarnya sudah direkayasa untuk si wali kota. Tapi karena tiket undiannya hilang, Mary lah yang mendapatkan rumah itu. Sang Yun lalu memberitahu Sungu kalau pembangunan kompleks rumah baru akan memakan waktu 10 bulan. Sungu yang mendengar itu dengan segera tanpa henti mengejek dan menghina Sang Yun. Mengata-ngatainya yang gak enak banget lah gitu. Malam harinya di tengah tekanan, Sang Yun berlari untuk menenangkan pikirannya dan kembali bertemu Jin Kyung saat Sang Yun hendak membeli minuman. Keduanya akhirnya mengobrol bersama. Jin Kyung menyadari kondisi Sang Yun yang sedang bermasalah dan mendesaknya untuk terbuka. Sang Yun hanya mengakui bahwa seseorang telah sangat menghinanya dan bahwa ia tidak dapat berhenti dari pekerjaannya karena keadaannya yang sulit. Sementara Mary, dia mengalami kesulitan dan patah hati juga setelah memutuskan Wooju kemarin itu. Jadi Mary ke balkon untuk mencari udara segar. Ketika itulah dia melihat Wooju mendatangi rumahnya. Dengan segera, Mary masuk ke dalam rumah, lalu mematikan semua lampu seolah-olah dirinya sudah tidur. Agar Wooju nggak jadi berkunjung gitulah maksudnya. Keesokan harinya di perusahaan bakery, seorang petugas keamanan melaporkan sesuatu kepada Wooju. Petugas memperlihatkan sebuah rekaman CCTV,
Kalau kemarin itu sempat ada pria aneh yang mendatangi bakery, membawa semacam surat dan memaksa menemui pimpinan. Lalu pria itu menanyakan apa hubungan Wuju dengan pimpinan. Tentu pria aneh itu maksudnya adalah Wuju mantan Mary. Wuju Sultan tentu terkejut melihat Wuju asli memegang surat, yang membuatnya menyadari bahwa Wuju asli pasti telah mengetahui sesuatu. Wuju Sultan pun bergegas pergi menemui Mary. Di rumah mewah, Wuju asli kembali menemui Mary, di mana Mary mengatakan kalau dirinya sudah putus sama Wuju Sultan. Jadi Wuju nggak usah mengganggu Wuju Sultan. Wuju pun setuju, lalu berlutut di depan Mary, memohon agar Mary menerimanya kembali, dan mengajak Mary untuk tinggal dengan bahagia bersama di rumah mewah. Wah, gila sih ini. Lelah oleh kegigihan Wuju, Mary akhirnya marah, dan menyatakan niatnya untuk berterus terang tentang kebohongannya. Mary pergi keluar hendak memberitahu Sang-hyun tentang semua hal ini. Tapi Wuju menahan Mary, memaki-maki Mary dan bahkan mengacungkan tangan hendak memukul Mary. Tapi tepat pada waktunya, Wuju Sultan datang tepat waktu untuk campur tangan. Dia meninju Wuju asli. Lalu Wuju asli mengancam akan melaporkan Mary serta Wuju Sultan yang sudah bekerja sama menipu Toserba. Namun Wuju Sultan balik mengancam Wuju asli dengan rekaman suara, di mana Wuju asli tadi lagi marahin Mary. Ia mengungkapkan kalau Wuju asli juga tahu tentang kebohongan ini dan tidak segera melaporkannya. Yang berarti Wuju asli juga komplotan mereka lah. Marah dan terhina, Wuju asli pun pergi dengan murka, bersumpah untuk membalas dendam. Setelah drama tersebut, Mary dan Wuju Sultan pun berbicara berdua. Wuju memeluk Mary dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Apapun yang terjadi, akhirnya pasangan ini pun kembali berdamai. Keesokan harinya di perusahaan bakery, Wuju menemui neneknya untuk memberikan beberapa list nama tamu VIP yang akan diundang di acara ulang tahun perusahaan bakery. Wuju kemudian memberitahu neneknya bahwa ia berencana membawa seseorang yang istimewa, yang membuat neneknya sangat gembira. Di hari perayaan, Wuju dengan bangga memperkenalkan Mary sebagai wanita yang dicintainya. Nenek Wuju sangat gembira, percaya bahwa cucunya akhirnya menemukan kebahagiaan. Kemudian ketika acara sedang berlangsung, Pajang tiba-tiba menelepon sekretarisnya untuk menyiapkan 2 bangku tambahan bagi Sang-hyun dan Sung-woo. Wuju yang mendengar hal ini langsung kelabakan. Dia segera mengirimkan pesan kepada Mary dan mengajaknya untuk berbicara di luar. Keduanya segera membahas tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua memang udah siap untuk membongkar kebohongan ini. Hanya saja Mary ingin agar Wuju memberitahu nenek Wuju secara pribadi terlebih dahulu. Baru habis itu mereka berdua akan mengaku ke Sang-hyun. Maka karena itu Mary segera bergegas meninggalkan tempat pesta. Namun saat sedang berjalan keluar, Mary malah bertemu dengan nenek Wuju. Nenek Wuju menyapa Mary dengan hangat, menanyakan apakah Mary dekat dengan Wuju yang adalah cucunya. Nenek Wuju juga dengan santai mengungkapkan bahwa Wuju adalah pewaris perusahaan. Tanpa sepengetahuan Mary, Sang-hyun ternyata mendengar semuanya dan menjadi curiga. Setelah mencuri dengar percakapan antara Mary dan nenek Wuju, Sang-hyun segera menghubungi Sung-woo, mengklaim ia dapat menarik kembali undian rumah mewah yang telah Mary menangkan dan memberikan rumah itu kepada wali kota. Saat yang sama, Sang-hyun dan Wuju bertemu. Ketegangan pun segera memenuhi udara. Sang-hyun menatap Wuju dan bertanya, apa hubungan Wuju dengan Mary? Apakah kalian berdua beneran udah menikah? Nah lo, aduh gemes deh, gimana ini jadinya ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.